Dalam kesempatan ini, sebelum melanjutkan pertanyaan, saya pun juga sebagai sesama umat muslim turut mengucapkan duka cita kepada keluarga, rekan-rekan FPI atas terjadinya insiden di kilometer 50 Cikampek. Semoga keluarga yang ditinggalkannya bisa menerima segala cobaan darinya ini dengan tabah, dan semoga amal ibadah rekan-rekan kita juga bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat malam, Abah. Selamat malam. Kami dari Majalah Warisan Budaya Nusantara ingin mengkonfirmasi tentang masalah kasus HRS, di mana terjadi kerumunan beberapa hari yang lalu, dan ini terlihat ataupun terkesan terjadi kriminalisasi dikarenakan masih banyak nih kasus-kasus lain, maksudnya untuk kerumunan-kerumunan yang lain yang seakan-akan tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Ini bagaimana menurut Abah? Terima kasih. Jadi begini, masalah kerumunan ini seandainya dalam situasi biasa bukan apa-apa, tetapi justru dalam situasi COVID ini, seandainya ada yang dengan sengaja melakukan kerumunan, padahal ini sudah menjadi satu konsinyas nasional, ini akan berbahaya bagi yang lainnya. Dan juga kenapa justru sekarang kok yang lain tidak ditindak? Betul. Kok yang ini ditindak? Seakan-akan terjadi kriminalisasi. Kalau yang lain sebelum diadakan kegiatan itu diingatkan, ada prosedur-prosedurnya, ada batas-batas orangnya, dan mereka semua menuruti, mematuhi apa yang disarankan oleh pemerintah. Tetapi justru di sini malah bukannya mematuhi, tetapi justru berlebihan, seakan-akan euforia, seakan-akan show oppose. Apapun juga ketika berlebihan ini jadi tidak baik. Makan saja yang baik untuk kesehatan. Kalau 10 piring bisa muntah, bisa jadi sakit. Apalagi sekarang ini masalah kerumunan ini sedang menjadi interest pemerintah. Ini. Dan kenapa juga tadi kalau yang lain Betul. dibiarkan, Betul. tetapi ini malah ditindaklanjuti. Betul. Ya ibarat kita sekarang sedang banyak nyamuk ini. Ya. Nyamuk ini kan bisa saja semua juga disemprot atau basmi, tetapi pasti yang akan pertama kali ditepuk adalah nyamuk yang menggigit. Nah, di sini justru ada upaya-upaya seolah-olah menantang. Nah, inilah sehingga dengan demikian pemerintah, kalau ini dibiarkan, apa yang akan terjadi? Saya sebaliknya bertanya. Nanti semua masyarakat di Indonesia akan berani melakukan kerumunan-kerumunan. Yang rugi siapa? Bangsa Indonesia sendiri. Bangsa Indonesia mungkin menjadi COVID yang terinfeksi tertinggi di dunia. Ini bukan hanya untuk masalah pribadi, tapi ini demi keselamatan umum. Jadi ini bukan masalah kriminalisasi berarti ya, Abah ya? Ya, kemudian masalah kriminalisasi itu begini. Ya, kita tahulah bersama, selalu saja dituduhkan kepada petugas kriminalisasi. Kriminalisasi itu kalau tidak ada kasus, kemudian diada-adakan. Ini kan sudah jelas. Bahkan kita lihat di TV, di mana-mana kerumunan itu juga sudah jelas. Bahkan ya banyak juga yang tidak mengindahkan prosedur-prosedur kesehatan. Kita lihat banyak yang tidak pakai masker. Bahkan ketika sudah selesai pun juga ada yang
terinfeksi betul. COVID. Nah ini kan yang rugi siapa? Masyarakat sendiri. Termasuk, Preven is better. Pencegahan itu adalah lebih baik. Dan sekarang sedang situasi pandemi. Jadi harus kita patuhi bersama demi keselamatan diri kita, bangsa dan negara. Dan lagi nih, Abah, masyarakat juga mempertanyakan nih tentang terjadinya penembakan. Dalam kasus ini, menurut Abah, apakah sudah tepat polisi melakukan prosedur penembakan dalam hal ini? Jadi memang polisi ada aturan tersendiri, bukan hanya di Indonesia, tetapi ini internasional, yang disebut tindakan tegas dan terukur. Kapan polisi melakukan tindakan tegas dan terukur? Nah, ketika polisi terancam jiwanya, terancam keselamatannya. Nah, di sini dari hasil data-data di lapangan, dari hasil fakta-fakta yang didapat, adanya mobil polisi yang terkena tembakan. Kemudian ada juga di sana ditemukan barang bukti berupa samurai, berupa pedang. Jadi saya kira polisi boleh melakukan bela diri untuk keselamatan dirinya. Tetapi ini pun juga harus kita lihat fakta-faktanya secara rinci di lapangan. Jadi saya harap kepada masyarakat pun juga sekarang tidak usah berpikir subjektif. Mari kita lihat, biarkan penyidik untuk bekerja untuk mengumpulkan barang bukti yang ada di lapangan. Bahkan mohon maaf, kalau di luar negeri, di seluruh dunia, ketika terjadi penegakan hukum, itu para penyidik itu tidak boleh melihat, membaca berita apapun juga. Kenapa? Biar penyidikannya itu lurus, biar penyidikannya itu tidak terpengaruh. Tetapi di Indonesia kan begitu banyak pendapat, sehingga semua seolah-olah merasa jadi penyidik. Nah ini pun juga suatu situasi yang kondisi kurang menguntungkan di Indonesia. Jadi masalah penembakan, boleh dilakukan penembakan, boleh dilakukan tindakan terukur ketika petugas merasa dirinya terancam. Nah, ada lagi nih pertanyaan nih Abah. Di antara Polda dan Mabes Polri ini sepertinya terjadi silang pendapat, di mana rekonstruksi dilakukan berulang-ulang. Bagaimana pendapat Abah? Saya kira Polda dengan Mabes Polri tidak silang pendapat. Apa yang dinamakan rekonstruksi? Rekonstruksi itu mereka kembali sebuah kejadian agar mendekati kenyataan yang sebenarnya. Tetapi ingat, ini kan kasus sedang bergulir terus. Bukti-bukti juga banyak ditemukan bukti-bukti baru. Nah, ketika ditemukan bukti baru, makanya rekonstruksi pun juga harus dirubah. Nah, justru ketika diketemukan bukti baru, rekonstruksi tidak dirubah, itulah yang salah. Tidak ada aturannya. Rekonstruksi harus 1 kali. Kalau rekonstruksi 1 kali, nanti ada penemuan baru. Mau mana yang dipakai untuk dihadapkan kepada persidangan? Jadi, rekonstruksi dibolehkan berulang-ulang tergantung temuan-temuan hasil barang bukti, petunjuk, surat-surat yang ada di lapangan. Oh, jadi rekonstruksi itu sendiri boleh dilakukan berulang kali sesuai dengan bukti-bukti baru ya, Pak? Ya. Oh, Oke. Terus untuk masih ada pertanyaan lagi nih Abah. Menurut Abah nih, betul tidak tentang FPI ini yang sering melakukan aksi kekerasan dan sikap intoleran? Menurut Abah bagaimana? Ya, saya kira
masalah ini masyarakat pun juga bisa menilai sendiri. Selama saya bertugas di kepolisian, setiap saya jadi pimpinan daerah, selalu saja ada aksi-aksi yang bersifat kekerasan yang dilakukan oleh rekan-rekan FPI. Walaupun baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Misalkan melakukan pengrusakan di kafe-kafe. Kemudian juga bahkan ketika saya jadi Kapolda melakukan pembakaran rumah, kemudian juga ya penganiayaan dan lain-lain. Kemudian juga ya kalau saya urai, ada datanya di Mabes Polri, mungkin sangat panjang sekali. Tidak perlu saya uraikan di sini. Demikian juga sifat-sifat intoleran yang kadang-kadang ya ganyang ini, kemudian menyudutkan suku tertentu, menyudutkan etnis tertentu, dan menyudutkan agama tertentu. Itu adalah sifat-sifat intoleran. Kita bisa lihat bersama. Padahal negara kita adalah berbeda-beda, tetapi tetap satu. Persatuan Indonesia salah satunya adalah mengedepankan sikap toleransi. Ketuhanan Yang Maha Esa sebetulnya salah satunya adalah mengedepankan sikap toleransi. Dan apabila sikap intoleran dan aksi-aksi kekerasan ini terus berlangsung, ini akan menjadikan image di masyarakat bahwa kekerasan itu sendiri boleh dilakukan oleh semua orang. Ini sebuah presiden yang kurang baik, sebuah pendidikan edukasi yang kurang baik bagi bangsa dan negara. Jangan sampai ada satu organisasi pun juga yang selalu mengedepankan kekerasan, selalu mengedepankan intoleransi. Apabila ada yang demikian, ya lebih baik kita selesaikan secara hukum. Menurut Abah, kasus HRS ini murni tindakan pidana kriminal atau ada campur tentang politik ini? Ya, kalau menurut saya dua-duanya juga masuk. Perbuatan pidananya memang ada, karena polisi tidak mungkin bertindak kalau memang tidak ada perbuatan. Karena unsur pidana itu barang siapa berbuat dan seterusnya. Jadi perbuatan itu harus ada. Jadi masalah tindak pidana saya yakinkan itu murni ada. Khususnya masalah kerumunan, yaitu dengan undang-undang COVID, undang-undang kesehatan, bahwa saat ini berkerumun itu tidak boleh karena akan bisa menyebarkan penyakit kepada yang lain. Jadi menurut saya murni ada. Kemudian masalah politik. Nah, ini justru yang berbahaya. Karena ketika hukum dicampuri politik, maka jalannya akan pincang. Dan di sini sepertinya banyak penumpang-penumpang gelap yang ingin ikut mencampuri kasus-kasus HRS ini. Karena ya ketika untuk saat ini berbicara tentang HRS adalah merupakan opini yang cukup seksi, sehingga di sini para petualang politik, penunggang kuda ikut campur. Makanya dalam hal ini tolong ini diwaspadai oleh semuanya, karena pada akhirnya nanti tidak lagi murni sebagai sebuah tindak pidana, tapi sudah bercampur baur dengan politik. Padahal tadi sudah dikatakan, pidana ini mendengar berita saja tidak boleh. Dan apabila bercampur dengan politik, maka pidana akan pincang dan tidak menutup kemungkinan pidana bisa runtuh kalau dengan politik. Oke. Ini kembali lagi nih Abah tentang terjadinya penembakan yang mengakibatkan pelaku ini meninggal. Nah,
ini ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa sih kok orang sudah meninggal tapi kasus ini masih diusut terus gitu loh? Ini tolong dijelaskan apa? Begini, meninggalnya pelaku tidak berarti penyidikan dihentikan. Contoh misalkan, bom Bali, ada nggak pelakunya yang hidup? Bom Marriott, ada nggak pelakunya yang hidup? Bom bunuh diri, kan tidak ada, meninggal semua. Justru mohon maaf, di dalam HAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaku ini dibagi 3. Satu, ada yang melakukan langsung, yang disebut dader. Kedua, ada yang turut serta dan turut membantu. Dan ketiga, aktor intelektual. Nah, bila kita lihat tadi, ada yang bawa pistol, kemudian ada yang bawa parang. Nah, kalau memang benar pistol ini milik daripada mereka, ini pasti ada dari mana asal pistol itu sendiri, kan harus diusut. Jadi tidak berarti meninggalnya pelaku di TKP maka penyidikan dihentikan. Tidak, karena ada beberapa kriteria yang harus kita ungkap. Oke, ini ada lagi nih, ada suara dari masyarakat nih tentang penangkapan HRS nih apa? Dimana dilakukan sepertinya tidak manusiawi hingga seperti di borgol gitu, seperti penjahat. Nah, menurut apa ini bagaimana? Masalah borgol ya, itu sebetulnya aturan baku secara internasional. Ketika ditetapkan sebagai tersangka, ketika mau ditahan, di seluruh dunia pun juga wajib untuk diborgol. Karena salah satu inti dari penahanan itu kan apa? Agar tidak melarikan diri, agar tidak mengulangi tindak pidana. Nah, apalagi ini HRS ini kan ada catatan di masa lalu pernah melarikan diri. Kemudian juga justru kalau orang lain ini ketika diborgol justru malu, ditutupi dengan baju. Nah, ini malah diacungkan ke atas, seolah-olah sebuah perlawanan, seolah-olah juga ini ada yang mengartikan juga sebuah penentangan, ada yang mengartikan juga untuk mengundang simpatisan sehingga menempatkan dirinya dijolimi, sehingga ini mengundang simpati orang lain. Dan saya ingatkan, justru kalau polisi ketika mengirim seseorang yang sudah ditetapkan ditahan tidak diborgol, itu adalah salah prosedur dan harus ditindak. Karena ini adalah aturan baku kepolisian di Indonesia dan di seluruh dunia. Apakah menurut Abah kira-kira polisi melakukan kesalahan prosedurkah sehingga terjadi penembakan? Memang banyak juga yang mempertanyakan apakah prosedur itu sudah benar, apakah mungkin polisi juga, khususnya oknum ya, bukan polisinya, melakukan suatu kekeliruan atau salah prosedur. Dalam hal ini saya katakan semua juga mungkin. Yang tidak mungkin itu cuma satu, menelan kepala sendiri. Jadi apabila ada kesalahan prosedur, ada kekeliruan di pihak Polri pun juga agar bisa introspeksi, agar membentuk tim internal. Karena ini bergulir terus dan ini bisa menjadi sebuah bola salju yang akan membuat distrust kepada kepolisian. Jadi saya sarankan, justru saya sebagai salah satu senior, agar polisi pun juga membentuk tim internal, baik dari Propam
bisa juga ditambah dengan itwasum, dan segera diumumkan kepada masyarakat hasil dari penyidikan internal itu sendiri. Apabila ada kesalahan, misalkan kode etik ataupun disiplin, silahkan umumkan. Dan apabila tidak ada, ya diumumkan juga, sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat. Bahkan jika perlu, adakan tim independen atau tim pencari fakta. Tetapi jangan lupa, tim pencari fakta ini pun juga harus terdiri dari ahli-ahli yang memang punya kemampuan untuk investigasi. Jangan sampai nanti malah tim pencari fakta pun juga dijadikan lagi arena panggung untuk ya menginikan kepentingan-kepentingan politik tertentu. Jadi di sini tim pencari fakta pun juga harus betul-betul bisa dilihat independensinya serta kemampuan dan keahliannya. Jangan sampai malah dijadikan ajang untuk mencari panggung. Pertanyaan terakhir nih Abah. Menurut Abah sendiri, bagaimana sih harapan dengan kasus ini? Harapan saya, mari kita semua jangan berpikir subjektif, tapi harus berpikir objektif. Jangan mengembangkan pikiran-pikiran liar yang malah akan mempengaruhi opini-opini masyarakat. Nah, kalau perlu nanti Polri negara pun juga bikinlah suatu website. Nanti orang-orang yang punya pendapat atau mungkin ada temuan-temuan fakta-fakta, sampaikan ke sebuah WA, website, media sosial, sehingga nanti tidak liar celometan kemana saja. Itu. Dan juga biarkan polisi bekerja secara profesional dan proporsional. Biarkan mereka bekerja dengan tenang untuk mencari fakta. Tidak perlu lagi dipengaruhi, karena ini seandainya dipengaruhi, ini akan menjadikan bekerjanya itu tidak maksimal. Ini yang saya harapkan. Percayakan hal ini kepada Polri. Insya Allah Polri pun juga akan bekerja profesional dan proporsional. Baik, Abah terima kasih. Semoga penjelasan dari Abah ini, statement dari Abah ini bisa menjawab segala pertanyaan dari masyarakat. Makasih Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.